ini yang ingin saya katakan, bahwa nyata dan terang benderang pendukungnya Anies Baswedan mayoritas adalah orang-orang yang berkehendak ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah. Ini berbahaya. Sahabat Indonesia, coba kita bayangkan apa jadinya kalau seorang Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia dengan pendukung mayoritas yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Jadi apa NKRI? Keberagaman kita, toleransi kita akan porak-poranda. Bendera merah putih akan diganti dengan bendera hitam. Sejarah Indonesia akan dihapuskan, hak-hak pribadi seseorang, demokrasi akan diberangus oleh khilafah. Belum lagi potensi perpecahan Indonesia kalau khilafah tegak di Indonesia. Amin. Demikian dari Sentul International Convention Center, saya Zulkarnain HTI Channel melaporkan. Oleh Badan Intelijen Besar Dunia bahwa 2020 ke atas khilafah Islamiyah akan kembali memimpin dunia ini. Mungkin kita tadi sudah ada dari Pak Anies sebelum ya. Jadi kita mungkin mau sedikit ada nasihat-nasihat mungkin dari Pak Anies atau yang mau disampaikan dari Pak Anies untuk kita nih, karena kita jujur aja Pak selalu butuh nasihat nih. Terutama saya ingin sampaikan terima kasih dan juga saya sampaikan terima kasih atas doanya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, ada video yang viral beberapa hari yang lalu. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang sudah habis masa jabatannya dalam beberapa hari ini, sedang menerima tamu influencer, social influencer. Ada sebagian mereka artis, ada beberapa YouTuber dan sebagainya untuk silaturahmi lebaran. Dalam titik ini fine, ini adalah silaturahmi kebangsaan menurut saya. Tapi setelah itu saya baru ngeh ternyata beberapa pendukungnya Anies seperti Tengku Wisnu itu yang mantan artis ya, sekarang menjadi pendukung khilafah ini tetap ngotot bahwa khilafah harus ditegakkan di Republik ini. Ini seolah-olah nyambung dengan orasi beberapa orang yang ingin adanya pengakuan terhadap khilafah. Nah, kalau mereka berinisiatif, berkehendak, berencana menegakkan khilafah di bumi Indonesia, otomatis mereka sudah ada intens niat atau nawaitu untuk mengganti ideologi negara kita Pancasila. Nah, bukankah ini pelanggaran hukum di Indonesia, melanggar konstitusi dan melanggar beberapa perundangan yang ada? Pertanyaannya, mengapa mereka dibiarkan? Kemana para polisi kita? Kemana Menko Polhukam kita? Harusnya para pembantu presiden sigap menjaga jangan sampai ada anasir-anasir sekecil apapun yang berkehendak mengganti ideologi negara Pancasila. Kita ingat jargon yang digembar-gemborkan oleh Presiden Soeharto waktu itu. Kesaktian Pancasila. Penandanya apa? Seolah-olah mereka menganggap Pancasila akan diganti ideologinya dengan komunis. Nah, sekarang bukan ekstrem kiri yang bergerak, tapi ekstrem kanan, yaitu kelompok-kelompok pro khilafah. Ini kelompok transnasional pasti. Ada HTI di situ, ada ISIS yang diwakili JAD, ada Ikhwanul Muslimin, ada kelompok Al-Qaeda ngumpul se-Indonesia. Gitu. Jadi kalau kita bicara Al-Qaeda, ada Jamaah Islamiyah. Kita bicara tentang ISIS di Indonesia, ada JAD. Kemudian ada Ikhwanul Muslimin, ada juga di sini partai yang mengusung Ikhwanul Muslimin. Jadi semuanya terkoneksi dengan jaringan transnasional. Nah,
kembali kepada dukungan kelompok-kelompok pendukung Anies Baswedan yang ingin menegakkan khilafah. Nah, ini yang ingin saya katakan, bahwa nyata dan terang benderang pendukungnya Anies Baswedan mayoritas adalah orang-orang yang berkehendak ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah. Ini berbahaya. Jadi sahabat Indonesia, kaum nasionalis yang mencintai NKRI, mencintai Pancasila, mencintai Merah Putih, ini adalah alarm berbahaya. Karena apa? Jangan sampai dibiarkan kelompok-kelompok ini merajalela. Nah, ini yang membuat saya melakukan perlawanan kepada Anies Baswedan, bukan kepada Aniesnya, tapi adalah pragmatisme politiknya dia yang membiarkan didukung oleh kelompok-kelompok yang ingin khilafah ditegakkan di Indonesia. Sahabat Indonesia, coba kita bayangkan apa jadinya kalau seorang Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia dengan pendukung mayoritas yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Jadi apa NKRI ini? Keberagaman kita, toleransi kita akan porak-poranda. Anies mempunyai rekam jejak pada saat Pilgub DKI Jakarta. Itu adalah pilkada terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Kenapa? Mengusung politik identitas. Ayat mayat bertebaran di mana-mana, polarisasi masyarakat terus digaungkan oleh mereka menjadi kelompok eksklusif. Mereka menggaungkan namanya wisata Al-Maidah, macam-macam lah. Nah, coba bayangkan apa yang terjadi dengan Indonesia kita kalau orang-orang seperti ini berkuasa. Saya hanya ingin mengetuk hati orang Indonesia dimanapun Anda berada, berbahayanya bagi orang yang didukung oleh kelompok-kelompok yang mendukung khilafah. Jelas sudah ada rekam jejaknya di Suriah, amburadul. Di daerah mana lagi yang sukses khilafah? Bendera merah putih akan diganti dengan bendera hitam. Sejarah Indonesia akan dihapuskan, hak-hak pribadi seseorang, demokrasi akan diberangus oleh khilafah. Belum lagi potensi perpecahan Indonesia kalau khilafah tegak di Indonesia. Bagaimana dengan teman-teman kita di Indonesia Timur, NTT, Maluku, Irian, Manado, Sulawesi Utara? Mereka mayoritas Kristen. Kalau khilafah ditegakkan, bukan tidak mungkin mereka akan melepaskan diri. Apakah kita mau NKRI ini terpecah belah? Nah, inilah konfigurasi pendukung dari Anies Baswedan. Diwakili oleh seorang Tengku Wisnu dan kawan-kawan, pendukung khilafah semua. Jadi ini yang membuat saya jadi heran kalau kita kaum nasionalis ini tidak tergerak untuk bersatu gitu. Jangan terpecah belah. Jangan mendukung si A, B, C dan C, terpecah dukungan kita. Kaum nasionalis harus bersatu dalam satu kelompok mendukung satu pasangan nasionalis, Pancasilais, dan tetap mempunyai keteguhan untuk mendukung kedaulatan NKRI. Kalau pemenangnya orang-orang yang mendukung khilafah, wassalam. Ini saja ingin saya sampaikan. Saya galau karena saya membayangkan 10 tahun lagi Indonesia akan jadi seperti apa kalau orang seperti Anies Baswedan yang didukung oleh kelompok-kelompok pro khilafah ini berkuasa. Kita mempunyai sejarah tahun 2004 sampai 2014 ada penguasa yang merangkul kelompok-kelompok pro khilafah seperti Hizbut Tahrir Indonesia, kemudian FPI dibiarkan tumbuh subur, Ikhwanul Muslimin dibiarkan tumbuh subur di Indonesia, difasilitasi dengan badan hukum, diberikan tempat untuk membuat konferensi khilafah di Gelora Bung Karno waktu itu. Bahkan TVRI, media resmi pemerintah, menyiarkan live secara utuh
konferensi khilafah di Gelora Bung Karno waktu itu. Ini kan bahaya ini. Pragmatisme yang dibiarkan 10 tahun akhirnya seperti ini. Akhirnya seperti ini. Nah, apakah kita melakukan pembiaran lagi? Kalau pemerintah tidak bergerak, saya undang masyarakat untuk bersuara dan bergerak. Untuk siapa? Untuk melindungi NKRI, melindungi Indonesia kita. Pancasila kita. Pancasila sudah terbukti dan teruji bisa menyatukan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Ini harus kita jaga. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi, Indonesia harus tetap seperti ini. Indonesia yang toleran, Indonesia yang sangat beragam, berbineka tunggal ika, dan Indonesia di bawah panji-panji merah putih. Dan rohnya, guidance-nya adalah Pancasila. Itu yang ingin saya ajak kepada kita semuanya. Jadi, jangan salahkan kami kalau kami terus akan melawan kelompok-kelompok intoleran, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Kalau pemerintah tidak bergerak cepat, tidak mengantisipasi, kalau perlu dengan tangan besi, saya kira harapan Indonesia ini akan sia-sia. Jadi saya mengundang kita semua untuk bergerak, untuk menyelamatkan Indonesia. Dari siapa? Dari orang-orang yang ingin mengganti ideologi negara kita, Pancasila. Itu saja ajakan saya. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda sudah mendengarkan suara hati saya yang berapi-api. Karena saya kalau menyangkut masalah merah putih, Pancasila dan Indonesia, semangat saya menggelegar. Saya tidak mau negeri ini tercabik-cabik. Kita harus menghormati founding fathers kita yang menyatukan Indonesia menjadi seperti hari ini. Jangan dirusak rajutan nasionalisme kita oleh orang-orang pragmatisme, oportunisme yang hanya ingin berkuasa tapi membiarkan kelompok-kelompok pro khilafah merajalela di negeri ini. Ini ancaman terbesar bagi NKRI. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudi SK.